Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Umar, NPM 1991020244. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang Lembaga Keuangan Internasional. Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga yang didirikan untuk menangani masalah-masalah yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman maupun bantuan lainnya. Pemberian bantuan ini yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Internasional dapat bersifat lunak, artinya dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembaliannya relatif panjang. Kemudian, bantuan internasional juga dilakukan dengan tujuan komersial, yang biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan internasional swasta. Bank Dunia merupakan lembaga keuangan internasional didirikan dengan tujuan untuk memecahkan masalah-masalah internasional, terutama yang berkaitan dengan masalah moneter dan keuangan lainnya. Kegiatan utamanya pada waktu itu difokuskan untuk membantu proses rekonstruksi bagi negara yang menderita karena Perang Dunia Kedua. Bantuan yang diberikan oleh Bank Dunia dari tahun ke tahun semakin beragam. Hal ini sesuai pula dengan pengembangan negara di dunia. Sumber dana Bank Dunia diperoleh dari Bank Dunia sendiri, pemerintah asing, dan modal swasta. Kemudian dana tersebut dikembalikan kepada negara-negara anggota yang membutuhkannya dengan risiko dibebankan kepada negara yang bersangkutan. Asal mula Bank Dunia adalah dari International Bank for Reconstruction and Development atau ABRD. ABRD didirikan dalam rangka memecahkan masalah moneter dan masalah keuangan lainnya. Pendirian Bank Dunia tahun 1945 ini bersamaan dengan didirikannya International Monetary Fund atau IMF. Tujuan berdirinya kedua lembaga ini sama, yaitu dalam rangka penyediaan perangkat moneter dan keuangan untuk menuju ke arah kemakmuran dunia. Bank Dunia mulai melakukan kegiatannya tahun 1946. Bank Dunia saat ini memiliki dua keanggotaan yang meliputi keanggotaan satu International Finance Corporation. Kegiatan lembaga ini dalam rangka memberikan bantuan kepada sektor-sektor swasta di negara berkembang. Dua, International Development Association atau IDA. Kegiatannya sama dengan IFC, hanya bantuan lebih ditujukan kepada negara miskin dan dengan persyaratan pinjaman yang lebih mudah. IDA juga turut mensponsori kegiatan ICSID atau International for the Settlement Investment Development. Kemudian persyaratannya untuk menjadi anggota Bank Dunia, menjadi anggota IMF, dan persyaratan lainnya. Selanjutnya, International Monetary Fund atau IMF. Seperti diketahui bahwa kelahiran International Monetary Fund bersama dengan kelahiran Bank Dunia. Struktur organisasi lembaga keuangan internasional IMF terdiri dari para anggota di mana pemimpinnya dipegang oleh Board of Governors, seorang gubernur dan seorang pengganti yang ditunjuk oleh masing-masing anggota. Dewan ini memegang kekuasaan tertinggi dan biasanya dewan melakukan pertemuan sekali setahun. Tidak semuanya tugas dan kekuasaan diserahkan kepada eksekutif direktur. Kekuasaan dan tugas yang masih tetap dipegang oleh Board of Governors adalah sebagai berikut. 1. Penerimaan anggota IMF. 2. Peninjauan kuota masing-masing negara. 3. Hak untuk menarik keanggotaan seseorang. Pendirian IMF didasarkan kepada beberapa tujuan sebagaimana yang tercantum di dalam Article of Agreement. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut. 1. Menjadi tempat secara permanen bagi pertemuan dan perundingan untuk mencapai kerjasama internasional dalam bidang keuangan. 2. Membantu perluasan perdagangan internasional yang seimbang di antara para anggotanya dan membantu perekonomian para anggotanya. Yang ketiga, berusaha meniadakan competitive depreciation dan mengusahakan tercapainya stable exchange rate. 4. Menghilangkan exchange restriction. Kelima, mengurangi waktu dan besarnya disequilibrium dalam neraca pembayaran anggota IMF. Yang selanjutnya,
akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Yansi, NPM 1951020283. Sini saya sebagai pemateri kedua, yaitu tentang neraca pembayaran. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain. Hal yang paling utama dalam menghitung neraca pembayaran adalah keseimbangan antara arus masuk dan arus keluar. Jadi, ketika seluruh komponen dalam arus masuk dan arus keluar dijumlahkan, nilainya haruslah nol. Namun, sayangnya hal tersebut relatif sulit ditemukan. Keseimbangan tersebut yang akan menghasilkan apa yang disebut dengan surplus dan defisit neraca pembayaran. Pencatatan secara sistematis semua transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain yang menimbulkan pembayaran antar negara dalam jangka waktu tertentu. Biasanya 1 tahun, suatu neraca pembayaran dikatakan surplus apabila terdapat kelebihan dana dan perdagangan dan investasi dibandingkan dengan kewajiban-kewajiban yang dibayarkan pada negara lain. Akibatnya terjadi suatu apresiasi nilai mata uang negara tersebut terhadap nilai mata uang negara lain. Sebaliknya, neraca pembayaran dikatakan defisit apabila terdapat kelebihan impor terhadap ekspor, suatu ketergantungan terhadap investor asing, dan terjadi penilaian terlalu tinggi terhadap mata uang negara tersebut atau overload. Negara yang mengalami neraca itu pembayaran defisit wajib menutupi defisit atau kekurangan itu dengan mengekspor emas atau cadangan mata uang kuat atau hard currency reserve. Misalnya dolar Amerika Serikat yang diterima sebagai alat pembayaran utang luar negeri atau balance of payment. Tujuan penyusunan neraca pembayaran ada 7. Yang pertama, yaitu mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Peranan sektor eksternal tercermin antara lain dari besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk atau sebaliknya. Semakin besar permintaan terhadap produk domestik oleh bukan penduduk yang tercerminkan dari nilai ekspor negara bersangkutan, semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik. Yang kedua itu mengetahui aliran sumber daya antar negara. Berdasarkan neraca pembayaran dapat diketahui seberapa besar aliran sumber daya antara suatu negara dengan negara lainnya, sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang dan atau modal atau sebaliknya sebagai pengimpor atau modal. Yang ketiga ada mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Dengan mengamati perkembangan neraca pembayaran, dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain, seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor produk pertanian dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain. Selanjutnya yang keempat ada mengetahui permasalahan utang luar negeri di suatu negara. Berdasarkan catatan transaksi modal dan keuangan dari neraca pembayaran dapat diketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain. Yang kelima yaitu ada mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Bertambahnya atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran. Apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah besar surplus tersebut dan sebaliknya. Yang keenam ada dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa atau foreign exchange budget. Dengan memperhatikan surplus atau defisit neraca pembayaran pada tahun tertentu, dapat diperlukan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya. Sekaligus dapat ditentukan besarnya pinjaman yang diperlukan. Yang terakhir yaitu dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional atau national account. Statistik neraca pembayaran diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional, mengingat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca pembayaran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally Filia, NPM 1951020442 sebagai pemateri ketiga. Di sini akan membahas mengenai pasar valuta asing.
foreign exchange market atau sering pula disebut dengan bursa valuta asing adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, kemudian memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa fungsi pasar valuta asing itu adalah untuk transfer daya beli, kemudian yang kedua untuk penyediaan kredit, dan yang ketiga untuk mengurangi resiko valuta asing. Peserta dalam pasar valuta asing itu ada siapa saja sih? Nah, transaksi di pasar valuta asing terdiri atas dua jenis tingkatan, yaitu antar bank atau wholesale market dan client atau retail market. Yang pertama ada dealer valuta asing, bank dan non-bank. Kemudian yang kedua perusahaan dan individu. Yang ketiga ada spekulator dan arbitrase. Dan yang keempat adalah bank sentral. Jenis-jenis transaksi. Nah, pada bagian ini transaksi dalam pasar valuta asing yang dilakukan atas dasar sebagai berikut. Yang pertama itu ada transaksi spot. Transaksi spot di sini adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja. Kemudian yang kedua itu ada namanya transaksi forward. Transaksi forward atau juga disebut transaksi berjangka. Pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Nah, yang kemudian yang ketiga itu ada transaksi swap. Transaksi swap dalam pasar antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Nah, jenis transaksi swap yang umum adalah spot terhadap forward. Kurs dan kuotasi valuta asing. Kurs valuta asing adalah harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain. Sedangkan kuotasi atau quotation valuta asing merupakan suatu pernyataan kesediaan melakukan transaksi jual beli valuta asing pada suatu kurs yang diumumkan. Nah, kuotasi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama langsung atau direct quotation, yaitu cara penentuan kurs suatu mata uang di mana satu mata uang asing digunakan untuk menilai mata uang lokal. Oleh karena itu, menurut metode direct quotation, unit mata uang asing senantiasa tetap terhadap mata uang lokal. Nah, kemudian yang kedua itu tidak langsung atau indirect quotation. Penentuan kurs berdasarkan indirect quotation merupakan kebalikan dari direct quotation yang tadi. Nah, yaitu penentuan kurs di mana unit mata uang lokal digunakan untuk menilai mata uang asing. Dalam indirect quotation, unit mata uang lokal selalu tetap terhadap mata uang asing. Yang ketiga ada USD quotation. Dalam transaksi valuta asing internasional, USD selalu dijadikan sebagai mata uang referensi dalam penentuan kurs mata uang asing lain. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai margin trading. Margin trading adalah transaksi jual beli valuta asing yang tidak diikuti dengan pergerakan dana. Dan yang diperhitungkan sebagai keuntungan atau
kerugian adalah selisih bersih antara harga beli atau jual suatu jenis valuta yang bersangkutan pada akhir transaksi. Berikut penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan materi. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.